Pernahkah sahabat merasa di balik ketenangan batin yang sahabat miliki, justru seringkali menjadi sasaran bagi orang-orang yang tidak jujur? Mengapa mereka yang memiliki kedamaian batin, yang dipilih oleh Sang Ilahi, justru sering dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya? Dalam video ini, kita akan mengungkap fenomena mengapa batin yang begitu murni dan tulus kerap menjadi incaran bagi mereka yang haus akan manfaat, namun buta terhadap keindahan sejati dari batin tersebut. Penasaran? Mari kita telusuri lebih dalam. Wahai sahabat semula jadi, mengapa orang-orang yang batinnya terpilih, mereka yang memiliki ketenangan dan kedamaian batin, seringkali menjadi target bagi mereka yang tidak jujur dan munafik? Seperti bunga yang mekar indah, namun hanya diincar madunya, tanpa menghiraukan keindahannya. Orang-orang dengan batin yang murni, yang dipenuhi kebaikan, sering diperlakukan tidak adil. Mereka tidak dilihat sebagai pribadi yang harus dijaga dan dihargai, melainkan sebagai sumber keuntungan bagi orang-orang yang haus akan kepentingan pribadi. Batin yang murni memancarkan cahaya yang begitu terang. Tapi anehnya, cahaya tersebut sering menarik perhatian orang-orang yang berniat memanfaatkannya, bukannya untuk menghargai atau menjaga cahaya itu, melainkan untuk mengambil apa yang bisa mereka manfaatkan. Orang-orang yang terpilih oleh semesta untuk menyebarkan kebaikan seringkali mengalami tantangan ini. Mereka seolah menjadi magnet bagi kepalsuan, meskipun mereka sendiri selalu jujur dan tulus dalam bertindak. Sahabat, ketika seseorang memiliki batin yang tulus, keindahan tersebut sebenarnya nyata dan terlihat begitu jelas bagi orang-orang yang jujur. Namun, bagi mereka yang munafik, keindahan batin itu hanyalah kesempatan. Mereka melihat kebaikan bukan sebagai sesuatu yang patut dipuji atau dilindungi, tetapi hanya sebagai sarana untuk memenuhi ambisi pribadi mereka. Bagi orang-orang yang batinnya terpilih, ujian seperti ini memang berat. Bagaimana mungkin kita memancarkan cahaya terang tanpa merasakan kehangatannya untuk diri sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa terus memberikan cinta, kehangatan, dan kebaikan sementara mereka yang ada di sekitar kita hanya ingin mengambil, tanpa pernah berpikir untuk memberi balik? Ini adalah pertarungan batin yang nyata. Namun, bagi batin yang kuat dan terpilih, semua ini adalah bagian dari perjalanan. Mereka yang terpilih oleh alam semesta untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan makna akan selalu diuji. Kekuatan batin ini adalah anugerah, tetapi juga tantangan. Karena dalam setiap cahaya yang dipancarkan, akan ada kegelapan yang ingin memanfaatkannya. Batin yang terpilih memiliki peran sebagai pelita, menebar cahaya yang mampu menerangi sekelilingnya. Cahaya itu bukan hanya membawa kedamaian bagi diri sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk merenung dan bertumbuh. Namun, di tengah cahaya yang menyala, benih-benih ketidakseimbangan mulai muncul. Seperti bunga yang mekar, selalu ada ancaman dari tangan-tangan yang hanya ingin memetik tanpa peduli akan keindahannya. Sebagai penjaga api suci dalam batin, ada tanggung jawab besar untuk melindungi nyala api itu dari angin perubahan. Bukan setiap angin yang datang membawa kebaikan. Ada angin yang bertujuan untuk memadamkan api itu, membawa kehancuran bagi batin yang murni. Inilah mengapa sangat penting untuk selalu waspada dan cermat dalam menentukan siapa yang boleh mendekati. Kejahatan seringkali datang dengan topeng kebaikan, menyamar dengan niat yang seolah tulus. Mereka yang memiliki batin terpilih harus bisa membedakan mana yang sejati dan mana yang hanya berpura-pura. Tidak semua yang mendekat memiliki niat baik. Mereka yang munafik mungkin tampak seolah-olah mendukung,
namun sebenarnya hanya mencari cara untuk mengambil keuntungan dari cahaya yang sahabat pancarkan. Orang-orang dengan batin murni seringkali menghadapi ujian semacam ini. Di satu sisi, ada tanggung jawab untuk terus memancarkan cahaya, memberikan kebaikan kepada dunia. Di sisi lain, ada ancaman dari mereka yang hanya ingin menyedot energi tanpa memberikan timbal balik yang sejati. Keadaan ini membuat pertarungan batin semakin sulit, sebab orang yang dipilih oleh alam semesta harus terus menjaga keseimbangan antara memberi dan melindungi diri. Menjaga batin agar tetap bersih dari pengaruh buruk menjadi tugas yang tidak mudah. Setiap angin yang berhembus membawa tantangan tersendiri. Ada angin yang membantu api suci itu menyala lebih terang, dan ada angin yang datang hanya untuk memadamkan. Orang yang bijak akan tahu bagaimana membedakan keduanya, dan tetap kuat meski angin kencang mencoba meredupkan cahaya batin yang menyala. Namun, tantangan inilah yang menjadikan batin yang terpilih begitu kuat dan nyata di hadapan mereka yang munafik. Orang-orang yang tidak jujur sering merasa terancam oleh kebenaran dan keaslian yang terpancar dari seseorang yang tulus. Bagi mereka, kebaikan yang nyata itu seperti cermin yang memantulkan kebohongan mereka sendiri, membuat mereka tidak nyaman dan berusaha untuk memadamkan cahaya tersebut. Batin yang telah terpilih memiliki kekuatan yang mampu menembus lapisan-lapisan kepalsuan di sekitarnya. Mereka yang menyatu dengan cahaya ilahi memancarkan aura yang berbeda, sebuah sinar yang tidak bisa ditiru atau dipalsukan. Namun, dalam perjalanan ini, seringkali batin harus menghadapi tipu daya yang disamarkan dengan kepalsuan. Kejelian mata batin diperlukan untuk membedakan niat yang murni dari niat manipulatif yang mungkin tersembunyi di balik wajah yang tampak baik. Saat batin merasakan adanya belenggu manipulasi, itu adalah tanda untuk berhenti sejenak dan merenung. Bukan penyesalan yang perlu dipupuk, tetapi kesadaran bahwa keseimbangan kosmik yang telah terbentuk mungkin sedang terusik. Ini adalah momen di mana kekuatan sejati batin akan diuji. Tidak ada yang lebih penting daripada menjaga kesucian batin dari pengaruh yang bisa mengganggu kedamaian batin. Menyingkir dari hiruk-pikuk dunia luar menjadi langkah penting dalam perjalanan ini. Di tengah kesunyian, panggilan dari Sang Ilahi akan terdengar lebih jelas, membimbing batin menuju jalan yang benar. Jalan ini mungkin tidak selalu terlihat oleh mata biasa, tetapi bagi mereka yang batinnya terpilih, sinyal-sinyal dari alam semesta akan terasa begitu kuat. Jangan biarkan suara-suara luar, termasuk bayang-bayang dari masa lalu, mengganggu perjalanan ini. Masa lalu mungkin menyimpan luka, tetapi luka batin tidak seharusnya menjadi belenggu yang menghambat. Justru, luka tersebut adalah pelajaran berharga, sebuah kesempatan untuk bangkit dan tumbuh lebih kuat. Pandanglah masa lalu bukan sebagai bayangan yang menghantui, tetapi sebagai titik pijakan untuk melangkah lebih mantap ke depan. Batin yang telah terpilih memiliki kekuatan untuk menyembuhkan diri sendiri dan juga mempengaruhi orang di sekitarnya. Namun, tetaplah waspada, karena seringkali mereka yang munafik akan mencoba mendekati, berpura-pura tertarik oleh cahaya yang terpancar, tetapi sebenarnya hanya ingin mengambil keuntungan dari ketulusan batin itu. Oleh sebab itu, penting untuk selalu menjaga keseimbangan dan tidak membiarkan manipulasi menyusup ke dalam batin. Batin yang terpilih seringkali menjadi terang yang terlihat begitu jelas di tengah kegelapan, terutama bagi mereka yang hidup dalam kepalsuan. Mereka yang munafik akan merasakan betapa nyata dan tulusnya batin yang terpilih, hingga tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Kebenaran yang terpancar dari batin ini bagaikan cermin, memantulkan setiap kebohongan yang coba mereka sembunyikan. Namun, hubungan yang salah dapat merusak kemurnian batin. Bagai tanaman parasit yang menghisap energi dari sumber yang sehat,
Hubungan beracun menggerogoti kebeningan batin secara perlahan tanpa disadari. Untuk itu, penting sekali menjaga keseimbangan antara energi kosmik dan batin, dengan terus memelihara hubungan yang selaras dengan nilai-nilai kebenaran. Sama seperti embun pagi yang menyejukkan dan menghidupkan dedaunan, hubungan yang benar akan memperkaya batin. Tetapi, tidak semua yang mendekat membawa kebaikan. Ada yang datang hanya untuk mengambil keuntungan, menyerap cahaya tanpa memberikan apapun sebagai balasannya. Inilah yang harus diwaspadai. Kita perlu selektif, menjaga batasan, dan memastikan bahwa hanya orang-orang yang benar-benar menghargai kemurnian batin yang boleh masuk. Jika tidak, parasit itu akan merusak keseimbangan yang susah payah kita jaga. Energi batin yang terpilih bersinergi dengan irama kosmik, dan dari sinilah muncul kekuatan yang mampu menarik perhatian. Bukan sekadar perhatian fisik, tetapi perhatian pada tingkat spiritual yang lebih tinggi. Mereka yang tulus akan merasakan getaran ini, sedangkan yang palsu akan merasa terancam oleh kebenaran yang tak terbantahkan. Tidak perlu ragu untuk bersuara ketika kegelapan mencoba merusak atau menghancurkan. Cahaya yang terpancar dari batin yang murni adalah perlindungan terbaik. Ketika cahaya ini menyentuh mereka yang tulus, mereka akan menghargai dan menghormati setiap getaran yang dipancarkan. Namun, mereka yang munafik akan merasa tidak nyaman, bahkan takut, karena batin yang terpilih tidak bisa mereka kendalikan. Kedamaian sejati hanya bisa dicapai melalui pemahaman yang dalam akan nilai-nilai kebenaran. Ketika seseorang mencapai kesadaran ini, mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia luar. Keberadaan batin yang suci dan murni akan selalu dikelilingi oleh cahaya, meski kegelapan mencoba mendekat. Batin yang terpilih memiliki kepekaan yang luar biasa, mampu merasakan getaran yang mungkin tak kasat mata bagi orang lain. Harmoni sejati hanya bisa tercipta jika ada keseimbangan antara memberi dan menerima, seperti ombak yang pasang dan surut, saling bergantian dengan alaminya. Namun, ketika ada ketidakseimbangan, seperti halnya taman yang kekurangan air, maka kehidupan di dalamnya perlahan akan layu. Perasaan yang muncul di dalam batinmu adalah isyarat kuat bahwa ada sesuatu yang salah. Energi tidak pernah berbohong. Jika ada tanda-tanda ketidaknyamanan atau kecurigaan, percayalah pada insting itu, karena seringkali energi negatif datang dengan cara yang halus. Amatilah dengan teliti, dan perhatikan detail yang terjadi di sekitarmu. Orang yang benar-benar tulus akan mendukungmu, bukan hanya saat mereka membutuhkan sesuatu darimu, tetapi juga ketika mereka bisa memberi. Sayangnya, tidak semua orang seperti itu. Ada yang hanya memikirkan keuntungan pribadi, berpura-pura menjadi teman, padahal di balik senyumnya tersimpan niat tersembunyi. Dalam dunia yang penuh kepalsuan ini, penting untuk membedakan antara mereka yang benar-benar tulus dengan yang hanya ingin memanfaatkanmu. Perhatikan bagaimana mereka bersikap ketika tidak ada yang bisa mereka ambil darimu. Sahabat sejati akan tetap berada di sampingmu, meski dalam keadaan sulit. Sedangkan, mereka yang munafik akan mencari cara untuk menjauh begitu mereka tidak lagi mendapatkan manfaat. Tidak ada salahnya untuk menjaga jarak dari orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Memilih siapa yang bisa mendekat ke dalam lingkaran hidupmu adalah bentuk perlindungan terhadap batinmu yang suci. Jangan biarkan siapapun merusak harmoni yang telah susah payah kamu bangun. Ketika batinmu mulai merasakan sesuatu yang janggal, itu adalah panggilan untuk lebih waspada. Energi buruk bisa saja datang dengan senyuman, namun pancaran batin yang terpilih akan selalu mampu melihat kebenaran di balik topeng itu. Selalu ingat, hubungan yang baik akan menghidupkan, seperti air yang menyuburkan tanah, bukan malah mengeringkan dan melemahkan.
Lanjutkan perjalananmu dengan kewaspadaan yang tinggi, karena semakin terang cahaya batinmu, semakin banyak kegelapan yang akan mencoba mendekat. Batin yang terpilih memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang munafik. Kehadiranmu akan terasa begitu nyata, seolah memancarkan cahaya kebenaran yang tak bisa mereka sembunyikan. Ketika seseorang telah mencapai kesadaran spiritual yang mendalam, ada tanggung jawab besar yang mengikutinya, bukan hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap orang-orang di sekitar. Empati dan pengertian adalah dua hal yang mutlak diperlukan dalam menjalani jalan ini. Bagi yang terpilih, hubungan yang sehat dan mendukung sangatlah penting. Ini bukan sekadar hubungan biasa, melainkan hubungan yang bisa memberi energi positif, memperkaya batin, dan membawa kebahagiaan. Namun, tidak semua orang mampu memberikan dukungan yang tulus. Ada orang yang pura-pura peduli, padahal mereka hanya memikirkan diri sendiri. Untuk mengetahui apakah sebuah hubungan itu benar-benar tulus, perhatikan bagaimana perasaanmu setelah berinteraksi. Hubungan yang positif akan selalu membuatmu merasa berenergi, lebih baik, dan bahagia. Namun, jika setiap kali berinteraksi justru terasa melelahkan atau membuat batin resah, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Energi yang buruk seringkali bisa datang dari senyuman yang terlihat ramah. Namun, batin yang terpilih mampu merasakan getaran yang berbeda. Jangan abaikan intuisi, karena ia adalah salah satu panduan paling kuat dalam menentukan siapa yang benar-benar mendukungmu dan siapa yang hanya berusaha mengambil keuntungan dari ketulusanmu. Kehadiranmu akan selalu menghadirkan tantangan bagi mereka yang hidup dalam kemunafikan. Mereka mungkin merasa terganggu dengan ketulusan dan kejujuran yang terpancar dari batin yang terpilih, karena batin ini tidak bisa ditipu oleh topeng palsu. Di mata mereka, kamu begitu nyata, mereka tak mampu menyembunyikan kebohongan di hadapanmu. Dalam menghadapi hal ini, penting untuk tetap menjaga kedamaian batin. Jangan biarkan orang-orang yang penuh kepalsuan merusak kedamaian yang telah kamu bangun dengan susah payah. Tetaplah fokus pada pertumbuhan spiritual dan biarkan orang-orang yang munafik terungkap dengan sendirinya. Pada akhirnya, hanya mereka yang tulus yang akan tetap berada di sekitarmu. Lingkaran dukungan yang terbentuk akan menjadi kekuatan besar yang membantu menjaga nyala batinmu tetap hidup. Ini adalah perjalanan panjang, dan setiap langkahnya adalah pelajaran berharga. Batinmu yang terpilih akan terus bersinar, meski kegelapan mencoba mendekat. Batin yang telah terpilih memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap energi di sekitar. Mereka yang hidup dalam kemunafikan akan merasakan kehadiran batin yang jujur dan tulus seperti cermin yang memantulkan kebenaran. Bagi orang-orang yang hidup dalam kepalsuan, kehadiran batin terpilih ini terasa begitu nyata, seolah mereka tak bisa bersembunyi dari pancaran cahaya kebenaran yang tak terbantahkan. Perjalanan batin yang terpilih bukanlah perjalanan yang mudah. Ada banyak rintangan yang harus dihadapi, terutama dari mereka yang tidak mampu menerima kebenaran. Dalam perjalanan ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara hati dan pikiran. Tetap fokus pada nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan dalam diri, dan jangan biarkan energi negatif dari luar mengganggu ketenangan batin yang telah terbangun. Sahabat sejati tidak akan pernah memanfaatkan ketulusan hati seseorang. Mereka akan ada di sana, memberikan dukungan tanpa pamrih dan menghargai setiap langkah dalam perjalanan spiritualmu. Hubungan yang tulus adalah hubungan yang saling memperkuat, memberi energi positif, dan mengisi batin dengan kedamaian. Batin yang terpilih akan selalu bisa merasakan perbedaan antara hubungan yang murni dan hubungan yang hanya didasarkan pada kepentingan pribadi. Dalam hidup ini,
Seringkali kita dihadapkan pada orang-orang yang berusaha menutupi kepalsuan mereka dengan senyum manis atau kata-kata indah. Namun, batin yang terpilih selalu mampu melihat lebih dalam, mengungkap kebenaran di balik topeng yang mereka kenakan. Jangan ragu untuk menjaga jarak dari orang-orang seperti ini, karena mereka hanya akan merusak kedamaian batin yang telah susah payah dibangun. Ketika batin telah mencapai kedamaian sejati, dunia di sekitar pun akan mulai berubah. Kehadiranmu akan menjadi cahaya bagi banyak orang, membawa pengaruh positif yang menyebar tanpa harus dipaksakan. Mereka yang benar-benar menghargai ketulusanmu akan tetap berada di sisimu, sementara yang hidup dalam kemunafikan akan perlahan-lahan tersingkir dengan sendirinya. Di akhir perjalanan ini, penting untuk merenungkan semua pelajaran yang telah didapat. Batin yang terpilih adalah anugerah yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Teruslah meniti jalan yang terang, jangan biarkan kegelapan atau tipu daya duniawi mengaburkan pandanganmu. Ingatlah, setiap tantangan yang dihadapi adalah bagian dari proses untuk mencapai kebijaksanaan yang lebih tinggi. Jika ada yang merasa terhubung dengan pesan ini, silakan tinggalkan komentar dengan angka 99. Angka ini membawa nama-nama agung dan mulia, serta mengandung harapan besar. Dengan menyebutkan angka 99, hajat dan impianmu sedikit lagi akan tercapai, mendekatkanmu pada tujuan yang selama ini diidamkan. Semoga batin yang terpilih ini terus bersinar terang, menuntun langkah di jalan yang benar. Jangan pernah ragu untuk mendengarkan suara batin yang tulus, karena di sanalah letak kebenaran sejati. Salam semula jadi.